Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anandita Futihatul Sholihah, mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan NIM 209250929. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran akidah akhlak pada fase D dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN Negeri 2 Sragen dengan tema membiasakan diri berperilaku terpuji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak lihat di bawah meja dan kursinya ada siapa atau tidak. Coba kalian lihat dulu. Tidak, sudah bersih kelasnya? Silakan anak-anak dilihat pakaiannya dulu. Dari baju, atributnya sudah dipakai semuanya? Sudah. Tapi anak-anak ya, sudah siap untuk kegiatan pada pagi hari ini? Siap ya. Kemudian silakan ketua kelas membimbing berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. Silakan ketua kelasnya. Siap, gerak berdoa mulai. Kelas 7 ya. Iya. Kelas 7.
Iqwan Huda. Hadir Bu. Afrin Faris. Hadir Bu. Amira Rahman. Hadir Bu. Andifa. Hadir Bu. Asyafia. Hadir Bu. Azkar Zaki. Hadir Bu. Azhara Cantika. Hadir Bu. Angie Saufi Al-Faiza. Hadir Bu. Fatia Rifda. Hadir Bu. Risai. Hadir Bu. Haikal Putra Pratama. Hadir Bu. Huda Pratama Arifin. Kaira Salsabila. Hadir Bu. Khalid Izzat Zakwan. Hadir Bu. Muhammad Kendro. Hadir Bu. Alhamdulillah hari ini anak-anak masuk semua ya. Sehat semua ya hari ini. Oke, sekarang untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Silakan anak-anak duduk kembali. Agar lebih semangat, kita mulai dengan semangat pagi dulu anak-anak dengan kita berikan tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Materi kita kemarin tentang apa anak-anak? Betul sekali. Materi kita kemarin tentang taubat. Dan taubat itu termasuk ke dalam materi tentang membiasakan diri untuk berperilaku terpuji. Sekarang guru akan tanya. Nanti yang bisa menjawabnya silakan angkat tangan ya. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan taubat? Silakan Mbak. Apa yang dimaksud dengan taubat? Taubat adalah menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Pinter. Dan yang kedua, sebutkan cara taubat yang kita lakukan jika kita mempunyai kesalahan. Siapa yang bisa menjawabnya? Saya Bu. Silakan. Taubat menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala dan taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Bagus sekali. Silakan anak-anak perhatikan gambar tersebut. Gambar apa ini anak-anak? Keluarga. Di dalam keluarga ada siapa yang harus kita taati? Orang tua. Kenapa kita harus taat kepada orang tua? Ada yang bisa menjawabnya? Saya Bu. Kenapa Mbak? Karena orang tua akan merawat kita dari kecil hingga besar. Ya, bagus sekali. Kemudian guru mau bertanya lagi, bagaimana jika kalian disuruh orang tua tetapi kalian tidak mau melakukannya? Bagaimana anak-anak? Saya dulu. Coba Mas. Melakukannya dengan cara yang bagus. Ya bagus, tapi kalau bisa kita harus melakukannya walaupun kita sedang sibuk ataupun lelah seperti itu ya anak-anak ya. Dan gambar ini anak-anak itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kita akan menjelaskan tentang taat, kemudian kita juga membahas tentang perintah taat kepada Allah dan Rasulnya, menyebutkan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya serta dampak positif. Kemudian juga membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Silakan anak-anak amati video yang guru tayangkan. Rasakan, itu adalah balasan untuk
Aku akan memperbaiki salatku agar Allah meridhoiku dan tidak mengkabarkanku. Ya, mereka dia teman agar tidak kesepian di alam kuburnya. Teman, siapa dia? Dia mereka akan menemaniku di sini. Tidak, dia akan mengikutku di sini. Tolong, keluarkan aku. Ya Allah, maafkan aku. Karena selama ini aku selalu gelisah, banyak masalah dan merasa hidup gini-gini aja. Ternyata itu karena aku suka disebutkan Allah. Insya Allah, aku akan memperbaiki. Salat itu adalah kewajiban. Jangan meragukan boleh atas orang-orang yang beriman. Dari video tersebut, adakah yang anak-anak tanyakan? Bagaimana cara menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara menjaga ketaatan kita kepada Allah dengan kita melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Contohnya anak-anak, ketika sholat zuhur ya, anak-anak langsung menuju ke masjid ya, mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat zuhur, tidak menunda-nundanya ya. Seperti tadi ya, kalau menunda-nunda kewajiban nanti akan mendapatkan siksanya. Kemudian ada yang bertanya lagi? Saya Ayo mas. bagaimana agar ibadah kita diterima Allah SWT? Agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT, yaitu dengan ibadahnya dengan ikhlas anak-anak. Harus ikhlas, semata-mata niatnya dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, sudah paham? Dari video tersebut anak-anak itu sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu membiasakan diri berperilaku terpuji. Yang kita bahas tentang taat. Kita ke pengertiannya dulu. Apa yang dimaksud dengan taat? Taat itu adalah tunduk patuh pada perintah, ya. Tunduk patuh terhadap perintah. Kalau kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, berarti kita tunduk dan patuh terhadap segala perintahnya dan aturan yang dibuat. Contohnya anak-anak, ya, sholat 5 waktu, ya, harus kita lakukan dengan tepat waktu, ya. Kemudian yang selanjutnya, perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang berani untuk membacanya? Siapa? Saya Bu. Silakan Mbak Risa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ada satu persatu ya dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha wa atii'ur rasul, taatilah Allah dan juga Rasulnya. Kemudian yang selanjutnya wa ulil amri minkum, ulil amri atau pemerintahan dan juga sesama manusia yang harus kita taati. Apa saja? Silakan anak-anak teman-teman. Yang pertama taat kepada Allah, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya itu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kepada ulil amri, ya, ulil amri nanti berarti kita sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian kepada sesama manusia yang harus kita taati, yaitu ada orang tua dan guru dan juga ulama anak-anak. Orang tua, guru dan juga ulama itu juga harus kita taati. Kita bahas satu persatu. Ya. Kalau taat kepada Allah berarti kita melaksanakan perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Yang terdapat di dalam apa? Al-Quran dan hadis. Ya. Baik perkataan, perbuatan, juga ketetapan kita gunakan ya anak-anak agar kita sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian taat kepada pemimpin atau ulil amri ya. Taat kepada pemimpin ya, kita mematuhi perintahnya dan atau kebijakannya para pemimpin. Contohnya kalau di Indonesia ya, wajib membayar pajak seperti itu. Kemudian untuk taat kepada orang tua, kita harus patuh dan tunduk terhadap
apa yang diperintahkan oleh orang tua. Harus bisa berkata dengan baik ya, karena itu adalah orang tua kita, terutama ibu anak-anak sudah mengandung, melahirkan, menyusui, seperti itu ya. Kemudian bapak juga harus kita taati, karena bapak itu adalah yang memberikan nafkah kepada kita. Jadi anak-anak harus patuh dan tunduk terhadap orang tua. Sayang ya kepada ayah dan ibu kalian. Anak-anak, anak yang soleh, solihah dan membanggakan ayah dan ibu. Kemudian yang terakhir, taat kepada guru dan ulama. Kenapa kita harus taat kepada guru dan ulama? Karena guru dan ulama itu adalah penerus perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus taat kepada guru dan ulama. Sekarang guru akan menjelaskan dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bisa anak-anak simak di layar ya. Kita kalau taat kepada Allah dan Rasulnya bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, memperoleh ridho Allah ya, karena kita sudah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, hati menjadi tentram karena kita melakukan hal-hal yang diwajibkan itu, hati kita nyaman, tentram seperti itu, dan tidak melakukan perbuatan yang zalim ya, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memperoleh kepuasan batin. Karena apa? Kenapa batinnya puas? Karena apa? Dia melakukan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, mendapatkan pahala dari Allah. Jadi anak-anak harus bisa membiasakan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang perlu anak-anak perhatikan yang pertama, segera mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat ya, tidak menunda-nunda. Waktunya zuhur, anak-anak segera sholat. Waktunya maghrib juga anak-anak sholat. Oke, bisa ya? Seperti itu. Kemudian melatih diri untuk disiplin dalam belajar, itu juga bisa. Membiasakan diri kita agar taat kepada Allah dan Rasulnya. Belajarnya tepat waktu anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, selalu disiplin untuk mengikuti tata tertib di sekolah ya. Anak-anak patuh ya, pakai atribut ya, bajunya dimasukkan bagi yang laki-laki. Oke. Kemudian yang keempat, senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi kita lakukan itu. Kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, insya Allah kita akan diberikan anak-anak dan kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan kita masuk di surga. Amin. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Kita doakan semoga kita semua masuk ke surga. Amin ya amin. Sekarang guru akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti akan guru bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berisi tentang masalah. Yang masalah itu harus kalian analisis, yang harus kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Diskusikan kelompoknya. Kalau nanti sudah selesai, anak-anak bisa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Paham ya? Sekarang guru bagikan LKPD-nya. Nanti anak-anak langsung mengerjakan di lembar LKPD-nya yang sudah guru sediakan. Masing-masing kelompok nanti
Saat kalian diskusi, guru juga akan melakukan penilaian, ya, itu penilaian proses. Guru akan menilai proses kalian diskusi dengan temannya, kalian bekerja sama, dan juga tanggung jawab kalian dalam menyelesaikan masalah. Langsung dikerjakan di sini, ya. Langsung dikerjakan di sini. Silakan bukunya dibuka, diselesaikan tugas dari guru. Ayo dibuka. Silakan. Ada yang bertanya tentang tugas kita? Di LKPD-nya ada kasus, ya anak-anak. Silakan kalian baca kasusnya dulu, kemudian kalian jawab. Kalian analisis. Semuanya mengerjakan, ya. Sekarang guru juga akan melaksanakan penilaian proses, ya anak-anak, ya. Dimana ada yang kurang paham? Sudah bisa? Bagus semua, ya. Iya. Akan dilanjutkan lagi, ya. Gimana? Aman, ya? Ditambahkan. Sudah selesai diskusinya, anak-anak? Ya, kita akan menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas, ya. Siapa yang maju pertama? Perhatikan, dan nanti kalau ada yang perlu kalian tanyakan, silakan kalian tanya, ya. Silakan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi berdasarkan kasus yang pertama. Hasil diskusinya, menurut kasus yang ada pada Raffi, terlalu sibuk dengan kegiatan sekolah sampai meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Dampak dari kelalaian tersebut terhadap kehidupan Raffi ketika orang meninggalkan kewajibannya yang sudah ditetapkan saat lomba tingkat provinsi dan gagal total. Ia kecewa berat. Dalam kekecewaannya, ia merenungi dan menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar dunia, tapi lalai terhadap Allah. Dari hasil diskusi kelompok kami, adakah yang ingin bertanya? Ada. Silakan yang mau bertanya. Bagaimana seharusnya seorang muslim ketika sibuk? Izin menjawab, ya Mbak Luna. Seorang muslim yang sedang sibuk tetap harus mengutamakan kewajibannya kepada Allah SWT, seperti sholat, berzikir, dan menjaga akhlak. Kesibukan dalam belajar, bekerja, atau aktivitas lainnya bukan alasan untuk lalai dari perintah Allah. Justru seorang muslim seharusnya 1. Menjaga sholat tepat waktu, 2. Mengatur waktu dengan baik atau manajemen waktu, 3. Meniatkan aktivitas karena Allah atau ikhlas, 4. Jangan lupakan doa dan zikir, 5. Utamakan ketaatan daripada kepentingan dunia. Apakah sudah paham, Mbak Luna? Sudah. Adakah yang ingin bertanya lagi? Adakah ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang bertanya lagi, sekian perwakilan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Sekarang guru akan mengadakan kuis anak-anak, ya. Jadi nanti kalian pilih soal yang sudah guru siapkan. Ya anak-anak, ini adalah bentuk soalnya. Nanti guru kita anak-anak maju 2 orang, ya. Siapa yang maju pertama kali? Siapa? Oh iya, Adian sama
Haikal. Silakan maju. Silakan maju dulu. Satu di kanan, satu di kiri di sana. Bentar ya. Kalian milih nomor berapa? Nomor berapa? 1, 2, 3 sampai 10? Betul. Bentar ya. Nanti kalau soalnya sudah dibuka baru kalian rebutan untuk menjawabnya. Milih kotak nomor berapa, Mas? 3. Buka ya. Nanti kalian cepat-cepat menjawabnya. 1, 2, 3. Ayo. Mas Ardia dulu, apa jawabannya? Hidup penuh berkah. Hidup penuh berkah. Coba ya. Betul sekali. Silakan, ayo Mas Eka. Siapa? Silakan, yang mau maju lagi siapa? Saya, Bu. Silakan, Mbak Tuhan. Teman-temannya. Silakan maju. Siapa namanya? Enji. Oke, sekarang. Pilih nomor berapa soalnya? 1. Nomor 1. 1, 2, 3. Silakan kalian jawab. C mana? Yang C. Coba kita lihat benar atau salah. Yeay. Kemudian siapa lagi? Ayo, Mbak, silakan maju. Ayo. 2 orang maju ya. Ya, maju di sini sudah mempersiapkan tempatnya. 1 kanan dan 1 kiri. Pilih soal nomor berapa? Nomor berapa? Ayo, terserah. 2. Oke, nomor 2. Silakan anak-anak bisa dijawabkan. Soal. Yang mana? Kata A, B. A, B, C atau D? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Silakan. 1, 2. Apa jawabannya? B. Kita lihat ya. Betul atau salah? Ya. Silakan kembali. Kemudian sebelah sini guru minta 2 anak maju. Mas Reza sama Mas Kendro silakan. Kendro mana? Oh iya, Kendro ini. Silakan ayo. Maju. Sebisanya. Ayo Mas. Silakan maju 1 kanan 1 kiri. Silakan. Ini kotak nomor berapa, Mas? 7. Silakan dibuka ya. 1, 2, 3. Silakan anak-anak kerjakan. Yang mana? B. Yang B. Kita lihat dulu ya. 1, 2, 3. Ya, betul sekali. Itu apa? Satu lagi ya. Guru minta yang mana sebelah sini kayaknya. Siapa ya ini? Mbak siapa namanya? Sevilla sama satunya. Yuk, silakan. Ke depan. Jalan ke depan. Pilih salah satu berapa, Mbak? 1, 2, 1, 2. Nomor 4, 5, 6, 8, 9, 10, 4. Dibuka dulu soalnya. Silakan kerjakan. Apa Mbak? Yang C. 1, 2, 3. Oke, betul sekali. Kekurangan silakan kembali. Ya. Coba kita berikan apresiasi untuk kita hari ini. Kita berikan tepuk wow ya anak-anak ya. Ya. 1, 2, 3. Dikasih apa? Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Kemudian anak-anak ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Coba Amira, apa yang kita pelajari hari ini? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah
Allah, taat kepada pemerintah, taat kepada sesama manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Siapa saja itu? Orang tua dan juga guru. Sudah paham ya anak-anak ya untuk materi ini? Sekarang guru mau bertanya, bagaimana pembelajaran akidah akhlak pada hari ini? Sangat menyenangkan enggak? Nah, semoga minggu selanjutnya anak-anak lebih semangat lagi ya. Sekarang guru akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari untuk minggu selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang ikhlas anak-anak ya, yang berkaitan dengan materi tentang ini ya, membiasakan diri untuk berpindah-putar itu ya. Kalau anak-anak dipelajari, dibuka bukunya, oke. Kemudian ya, kita sudah belajar dari ini. Tidak ada pertanyaan ya, sudah cukup ya.